yaumil akhir. Amin. 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 Baik, kita mulai pertemuan kita ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. Oke, sebentar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, member HNI di seluruh Indonesia. Ini juga kita rekam ya, nanti bisa di yang tidak muat, tapi ini masih 292 orang. Masih banyak ya. Ini Zoom-nya kita sediakan kapasitasnya mencapai 1.000 orang. 1000. Ya, 1.000 ya. Silakan diajak karena pemateri-pemateri kita ini adalah orang-orang yang luar biasa, orang yang sudah berjibaku di dalam dunia network marketing dan sudah membuktikan dirinya untuk sukses mencapai prestasi terbaik yaitu adalah Loyal Executive Director di HNI. Dan kita ingin mendapatkan input, mendapatkan spirit, mendapatkan ilmu bagaimana supaya kita juga bisa minimal menyeimbangi mereka-mereka yang sudah duluan berprestasi. Dan yakinlah bahwa prestasi di HNI, orang-orang sukses di HNI bukan orang-orang awal, adalah orang-orang yang konsisten, orang-orang yang endurance, daya tahannya punya kekuatan yang luar biasa sehingga dia bisa mencapai titik hari ini dan pastinya mereka juga akan mencapai titik-titik berikutnya. Ya, oleh karena itu siapapun yang punya DNA sukses, ya punya mental sukses, semuanya bisa kalau mengikuti support system yang sudah ada. Di ngobras kita kali ini, jadi teman-teman sekalian bahwa insya Allah sales dari divisi Diklat Yes. itu mengadakan namanya ngobras ya, ngobrol bareng orang-orang sukses. Itu setiap Senin kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya, dan beliau yang pertama yang mengisi adalah orang yang juga hobi di dunia online. Beliau juga mengisi kuliah online, mengisi motivasi online, berasal dari bumi Kalimantan, Borneo. Ya, tepatnya di daerah Sambas ya kalau tidak salah. Betul ya, Bang Jen ya? Betul, Ustaz. Bang. Oke. Nah, Bisa. itu udah kedengaran ya suaranya. Dan sudah tidak asing lagi kalau teman-teman yang sudah pernah ngikutin kelasnya, ngikutin sosial media beliau dengan Dari cara-cara semua beliau itu, beliau kodanya. bisa sukses di HNI. Ya. Nah, tanpa berlama-lama kita panggilkan ini dia Bang Zain ya, atau kita Zain. kenal dengan Bang Zainuddin. Ya, beliau ini usianya lebih muda dari saya, tapi prestasinya ya saya ini nggak ada apa-apanya. Ini membuktikan bahwa anak-anak muda, usia-usia muda itu bisa sukses di HNI ya, karena sukses itu pilihan ya bukan takdir. Nah, kawan-kawan juga harus bisa sukses bersama HNI ya. Oleh karena itu mari kita belajar ya, dan success story akan dibongkar oleh Bang Zain ya. Tak berlama-lama mari kita sambut ini dia orang yang luar biasa. Ini dia Bang Zain dari kota Samba, Kalimantan. Aplaus yang luar biasa buat beliau. Nah, mana tepuk tangannya tampakkan di kamera. Kalau saat bersuara juga nggak apa-apa. Lebih semangat lagi. Nah, oke. Silakan waktu dan tempat kami persilakan untuk Bang Zain. Bang Zain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wah, rame nih ya. Ada 317 peserta ya. Ini mestinya Pak Rizal ngasih infonya jauh-jauh hari nih. Saya kemarin baru dapat info kemarin malam ya. Diinfokan gabung ke Zoom ya, Zoom online seperti ini untuk ngisi story. Ya, takutnya kalau lama kali pun kelupaan orang itu. Oh, lupa juga ya. Iya. Yang mepet-mepet itu sering apa asik ya? Oh ya, berarti harus cepet ya waktunya ya. Iya, ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah saya sangat senang sekali bisa
bertemu dengan teman-teman di kelas ngobras ya, ngobrol bareng orang sukses. Dan biasa makasih banget gitu ya buat eh, Pak Rizal Hamdani udah memilih saya menjadi orang sukses di kelas ini gitu ya. Amin. Ini amanah dari sales, Bang. Oh, gitu Saya ya? hanya menjalankan aja. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, saya dikasih waktu 30 menit untuk sharing dengan Bapak Ibu semua, tapi waktu kita terbatas gitu ya, supaya agenda Zoom ini, sharing ini, ngobrol bareng ini bisa berjalan dengan lancar. Saya mohon Bapak Ibu yang Zoom-nya masih belum mute, ya masih bersuara, itu mohon di mute terlebih dahulu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, di sesi pertama ini saya dipercaya untuk sharing kepada Bapak Ibu sebagai success story ya, success story selama 30 menit ke depan. Insya Allah saya akan sharing kepada Bapak Ibu bagaimana perjalanan saya yang baru 10 tahun di HNI, dan sampai hari ini juga tetap senang banget dengan usaha niaga, usaha bisnis di HNI ini. Bapak Ibu yang berbahagia, success story ini kan ada dua ya, ada sukses, ada story. Saya mau ceritakan dulu nih suksesnya apa gitu ya. Sebab kalau nggak diceritakan nanti kurang afdol juga ya, tiba-tiba kok jadi orang sukses yang dipercaya oleh sel untuk ngisi di grup Zoom pada malam hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya memulai bisnis HNI ini itu 2014 akhir, tepatnya November ya, November 2014. Dan alhamdulillah ya, sukses yang saya dapatkan pada waktu itu, reward ya, kalau kita bicara sukses itu kan artinya pencapaian ya, apa yang udah orang capai itulah yang disebut dengan sukses gitu, walaupun suksesnya tiap orang itu beda-beda gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang pada malam ini belum jadi LED bukan berarti nggak sukses, bukan, karena suksesnya tiap orang itu beda-beda gitu ya. Nah, cuma saya mau ceritakan nih reward atau pencapaian-pencapaian yang telah kita dapatkan ya selama mengembangkan bisnis HNI yang insya Allah keren banget nih Bapak Ibu kalau kita tekuni. Di bulan-bulan pertama saya, artinya di tahun pertama saya di HNI itu, alhamdulillah saya mendapatkan reward ya, bagi saya itu gede banget gitu ya. Pada waktu itu saya dapat reward 5 juta rupiah, itu bonus udah seperti LED tapi pangkat belum nyampe gitu. Pada waktu itu saya pangkatnya direktur tapi bonusnya udah seperti LED gitu, Bang. Kalau Bapak Ibu tahu, LED itu bonus minimal per bulannya itu 7 juta bonus bersih gitu. Dan saya udah lebih dari itu, pangkat direktur. Dan saya alhamdulillah dapat reward tuh dari perusahaan sebesar 5 juta pada waktu itu. Saya senang banget gitu ya, wah ini keren banget loh bisnis ini. Saya nggak ngejar reward tapi dikasih reward. Nah itu bagi saya adalah satu pencapaian yang harus saya lanjutkan gitu. Nah, padahal belum LED, tapi bonusnya udah seperti LED gitu ya. Nah, lalu reward-reward selanjutnya itu berdatangan Bapak Ibu ketika cara kerjanya itu dilanjutin, disemangatin gitu ya. Itu saya pernah dapat reward jalan-jalan ke Eropa ya sama Pak Rizal Hamdani dan teman-teman LED juga pada waktu itu ya. Siap. Ke Eropa. Itu kayaknya topi Eropa ya Mas Janet. Oh iya. Makanya saya minta pasang foto saya itu yang di Menara Apple tadinya. Kenapa pakai jas gitu loh. Oh, kalau di sharing di sini nggak apa-apa juga, di share. Oh ya. Kan 30 menit soalnya. Jadi dapat reward ke Eropa, terus Malaysia, Singapura, terus kemarin dapat umroh juga ya, umroh di bulan Ramadan ya kemarin. Terus dapat mobil, PKM pendanaan apa namanya itu? Apa Pak Alizat? Pendanaan program kepemilikan mobil PKM. Ya,
program kepemilikan mobil. Yang tadinya nggak punya mobil, sekarang ada lah. Yang penting, Cicilan bebas riba. ya, yang penting mobilnya bisa jalan gitu ya Pak. Cicilan bebas riba. Ya. Ya. Nah, terus ya modal usaha dan lain sebagainya ya. Dan lain-lain. Artinya dan lain-lain itu banyak ya Pak Rizal ya. Nah, Betul. teman-teman, kalau udah jadi LED itu rewardnya banyak gitu ya, terutama baju ya Pak Rizal ya. Ya, jas. Karena kita Gratis. setiap acara inaugurasi LED itu selalu dikasih baju gitu ya. Nah, itu reward yang nggak akan kita dapetin kalau kita nggak jadi LED gitu. So, malam ini saya juga pengen berdoa di mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di grup di Zoom ini 343 orang dimudahkan Amin. untuk jadi LED. Supaya apa? Supaya reward itu akan semakin mudah untuk berdatangan. Doain juga MC-nya ya. Oh iya, MC-nya juga udah luar biasa ini. Ya, diam-diam luar biasa. Bapak Ibu yang berbahagia itu suksesnya gitu ya. Bagi saya itu ada satu pencapaian yang luar biasa dan saya menerima ini sebagai satu kesuksesan dan saya syukuri. Bentuk syukurnya adalah untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan ini dan melanjutkan orang-orang sukses berikutnya. Bapak Ibu yang berbahagia, itu tadi suksesnya. Nah, sekarang saya mau cerita story-nya. Ya, gimana ceritanya loh bisa seperti itu gitu ya. Tapi di awal ini saya pengen sampaikan dulu pada Bapak Ibu semua, jangan 100% percaya dengan kata-kata saya. Ya, jangan 100% percaya dengan kata-kata saya. Kenapa? Karena seorang ilmuwan pernah mengatakan bahwa, saya lupa namanya, jangan percaya dengan kata-kata orang, ya. Kenapa? Karena setiap kata-kata yang keluar dari mulut manusia itu penuh dengan kebohongan, kecuali dirimu sendiri. Artinya apa? Artinya percayalah dengan dirimu sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia, oleh sebab itu apapun cerita orang gitu ya, jadi sisakan ya untuk percaya kepada diri kita sendiri. Jadi jangan 100% percaya dengan orang gitu ya. Oleh sebab itu, yuk kita mulai cerita saya pribadi bagaimana memulai bisnis ini sehingga menemukan jalan-jalan kesuksesan yang seperti saya ceritakan tadi. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu adalah, pertama ini selalu saya sampaikan kepada siapapun, ya, pada teman-teman mitra, member, dan siapapun lah ya. Yang pertama adalah temukan jalannya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Temukan jalannya. Karena saya percaya bahwa masing-masing kita udah dikasih jalan cerita, ya, atau disebut juga jalan hidup ya. Jalan hidup, jalan cerita gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita menjalankan sesuatu yang udah jalannya, ya jalan buat kita gitu ya, jodohnya kita gitu ya di bisnis ini, maka kita akan ketemu sesuatu yang sepertinya flow gitu ya, mengalir gitu. Walaupun ada hambatan, tantangan, ya challenge ya, itu begitu ada hambatan datang, solusinya juga menyertai gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah, sudahkah di antara Bapak Ibu ya, sampai malam hari ini menemukan jalannya? Maksud saya seperti ini, apakah Bapak Ibu merasa ya, bahwa HNI ini adalah jalan Bapak Ibu sendiri? Nah, kalau di HNI kita punya lagu apa ya, jalan inilah jalan juangku gitu ya, inilah jalanku gitu ya, apa ya, Jalan juang HNI. Jalan juang HNI itu pas banget tuh Pak Rizal. Ya, saya mau cerita begini. Jadi ceritanya tahun 2013 saya selesai kuliah tuh Pak Rizal. Selesai kuliah sebagai anak muda ya. Selesai kuliah kita kan mau nyari kerja nih, ya. Bawa ijazah ke sana kemari. Kebetulan jurusan saya pendidikan agama Islam ya, of course harusnya ngelamar ke sekolah-sekolah gitu ya. Dan itu saya lakukan gitu. Ke sana kemari ya, ke sana kemari gitu ya, membawa ijazah itu masuk keluar masuk sekolah.
alhamdulillah nggak diterima gitu. Karena di tahun 2013 itu di Sambas pada umumnya itu sedang penerimaan sertifikasi guru, sehingga kami pada waktu itu mau masuk ya melamar ngedaftar honor itu juga nggak diterima gitu, karena alasannya pada waktu itu guru-guru sedang harus banyak jam gitu untuk mengajukan sertifikasi. Akhirnya saya nggak ketemu tuh ya untuk menghonor sekalipun di satu sekolah. Sampai sekitar 6-7 bulan saya nganggur lah ya. Kalau di kampung itu ya ngaret pohon karet itu loh, ngaret getah itu pohon karet, ngambil rumput buat sapi, buat kambing gitulah ya, sampai badan saya ini udah gosong lah gitu kan karena kena sinar matahari. Karena pada waktu itu belum ada sunscreen Pak Rizal ya, sekarang udah ada sunscreen jadi enak banget nih kalau kena matahari juga bisa kita handle. Jadi karena mengalami kesulitan, saya berpikir wah saya nggak bisa nih terus-terusan di kampung ya, di sini saya harus hijrah nih gitu lah. Saya harus hijrah, saya harus keluar. Pada waktu itu saya mengajukan ke orang tua saya untuk melanjutkan S2 tuh ceritanya di Pontianak ya. Jadi jarak antara Sambas ke Pontianak itu sekitar 7 jam lah, 7 jam perjalanan. Singkat cerita saya kuliah di sana ya, tinggal di masjid jadi marbot ya, ikut bantu-bantu teman pada waktu itu di marbot di masjid sambil kuliah gitu ya. Cuma begini, kuliah itu bukan tujuan saya gitu. Sebetulnya saya mau kuliah itu karena saya pengen cari relasi aja gitu, pengen cari teman, cari relasi gitu ya. Dan alhamdulillah ya selama semester 1, semester 2 itu saya kuliah di Pontianak itu ketemu relasi gitu ya. Artinya saya ketemu dengan HNI lah ceritanya pada waktu itu. Nah, ketika ketemu HNI, saya pelajari teman-teman sekalian, kok sepertinya ada tarikan gitu. Kok saya itu seperti ada tarikan, kok kayaknya apa ya? Kok sepertinya ini loh jalanku gitu loh. Nah, pada waktu itu bisnis 30.000 dari rumah, bisnis rumahan ya, omset gedongan ya kan seperti itu. Dan produknya luar biasa teman-teman, sudah dipakai di banyak rumah gitu ya, khususnya minyak herba sinergi. Nah, ketika saya menyadari bahwa wah jangan-jangan ini jalanku nih gitu. Kenapa? Karena saya berpikir begini, ketika saya masukkan lamaran ke sekolah-sekolah, kok semakin saya masukin lamaran ke sana kemari kok semakin ditolak gitu ya. Oh, mungkin ini bukan jalanku gitu ya. Walaupun saya pengennya itu gitu. Saya pengennya ngajar gitu karena saya lulusan ngajar gitu ya. Nah, ternyata bukan jalan saya gitu. Ketika saya nggak ngapa-ngapain, artinya saya udah nggak kepengen ngajar gitu ya. HNI itu datang gitu. Nah, pernah nggak Bapak Ibu teman-teman sekalian mengalami hal seperti itu gitu? Ketika udah mentok atau apa gitu ya, tiba-tiba ada nih teman ngajak gabung di HNI. Ada siapapun lah, guru ngaji atau siapa ngajakin di HNI seperti ini. Nah, pertanyaan yang harus kita ajukan adalah jangan-jangan ini jalanku gitu, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian merasakan bahwa ini adalah jalan yang disiapkan oleh Allah untuk Bapak Ibu ya, coba deh ditekuni gitu ya. Nah, kalau ditekuni insya Allah hasilnya juga akan bagus. Saya ingat betul Bapak Ibu, ini kata-kata dari guru kita, super mentor kita Pak Haji Rofiq Hananto. Beliau mengatakan siapapun yang tekun ya, siapapun yang telaten kerjanya hasilnya pasti paten gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi perlu kita sejenak ya, selain banyak belajar juga banyak merenung ya. Merenung apa? Benar nggak sih HNI ini jalanku gitu ya, yang sudah Allah kirimkan kepada kita, yang harus kita kerjakan gitu. Jangan-jangan kita nggak ngerasa itu gitu. Jangan-jangan ini hanya disuruh orang tua, disuruh pasangan, disuruh mentor gitu ya. Jadi selain banyak belajar juga mesti banyak merenung ya, mesti banyak bertanya apakah ini betul-betul jalanku. Nah, itu yang pertama, temukan jalannya. Karena kalau sudah ketemu jalannya, maka apapun halangan rintangannya insya Allah
setiap solusi pasti akan menyertai. Beda dengan orang yang dipaksa, ya, gitu ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, itu tentang menemukan jalannya. Nah, karena saya merasa udah ketemu dengan jalannya, Pak Rizal nanti tolong diingetin ya kalau udah habis. Nah, kalau sudah ketemu jalannya, maka yang kedua yang ingin saya sharingkan adalah ya, sambut dengan sukacita dan harus amanah. Nah, begini Bapak Ibu, ini kan sukses story saya ya, nggak sama dengan orang lain mungkin gitu kan. Nah, karena saya mengalami kesulitan untuk masukkan lamaran ngajar dan lain sebagainya, ketika saya dapat jalannya, saya dikenalkan HNI sama mentor saya, sama leader saya. Karena ini jalannya, maka saya harus bersukacita. Ya, tadi susah banget nyari kerja, sekarang udah ada nih di depan mata gitu ya. Maka saya sambut dengan sukacita, ya, dengan riang gembira, dengan penuh semangat, dan tentu harus amanah. Nah, saya pengen cerita di sini Bapak Ibu. Ketika saya mikirin begini dulu, ketika saya mau serius nih di bisnis ini, ya nggak mungkin lah saya hanya jadi agen biasa gitu ya. Maka saya harus orang yang sukses. Saya harus berpikir gimana caranya saya supaya cepat sukses gitu. Maka wah ternyata kalau pengen cepat mengembangkan bisnis ini, maka saya harus jadi halal mat. Saya buka halal mat. Kenapa? Karena kalau kita punya produk, kita akan lebih mudah bercerita gitu. Kalau closing juga closingnya cepat ya, karena produknya ada. Nah, bulan pertama itu di November 2014 itu langsung jadi stokis Bapak Ibu 5 juta. Apakah ada modalnya? Nggak ada Bapak Ibu ya. Namanya juga masih mahasiswa S2 ya, jadi masih minta sama orang tua. Saya ngajuin proposal tuh sama emak saya, mak ya gitu kan. Saya kayaknya ketemu bisnis bagus nih gitu ya, yang nggak saya cari tapi datang sendiri gitu, kayaknya ini jalan saya nih gitu, apa gitu kan, minyak bubut waktu itu namanya minyak bubut ya. Jadi kita jadi stokis 5 juta. Nah, udah senang nih Bapak Ibu, sukacita disambut dengan sukacita ya, dengan serius ya. Orang kalau udah jadi halal mat serius dong, masa nggak serius gitu kan. Nah, ini tentang amanah. Nah, ini harus kita gali di sini nih sebetulnya teman-teman. Amanah ini ya, Allah udah ngasih jalan kepada kita. Kita itu tadi pertama apa? Kita terima dengan semangat enggak gitu. Dengan sukacita enggak bisnis ini? Kita jalani dengan sukacita enggak? Kita minum konsumsi produknya enggak dengan senang gitu ya. Terus kita ceritakan dengan sukacita enggak gitu kan, seperti itu ya. Dan yang lebih penting adalah amanah. Nah, amanah apa? Ya kalau teman-teman jadi halal mat stokis pada waktu itu bulan pertama saya jadi stokis halal mat itu 5 juta. 5 juta loh, bukan sejuta jadi 5 juta bukan. Tapi 5 juta gitu. Saya bilang sama emak saya, ayah saya, ini modal 5 juta mau saya putar nih, mau saya kelola gitu ya. Saya mau belajar ngelola duit yang segini 5 juta nih gitu. Dan alhamdulillah ya, bulan kedua itu 5 juta itu jadi 20 juta Bapak Ibu. Jadi DC dulu 20 juta ya Pak Rizal. Sekarang udah 22,5 juta, naik dikit ya. Nah, itu kalau itu karena permintaan pasar banyak pada waktu itu teman-teman, dan modal saya masih utuh tuh 5 juta putar gitu ya, tapi permintaan itu banyak ya. Orang jam 5 subuh itu udah ketok pintu, Assalamualaikum gitu ya, mau beli gitu kan. Nah, saya bilang ini kalau modal 5 juta nggak cukup mak, itu harus mesti nambah gitu ya. Akhirnya gimana lah ikhtiar kita satu keluarga ya kan, supaya bisa memenuhi permintaan pasar dengan lebih cepat, karena kita di kampung tuh ya. Saya dari kuliah itu pulang ke kampung, dan saya mau sampaikan di awal, kuliah saya nggak selesai tuh Pak Rizal gara-gara HNI ini. karena sibuk apa ngurus minyak bobot itu ya. Karena ya itu balik lagi karena kuliah itu bukan tujuan saya sebetulnya tadi gitu. Saya pengen cari teman, pengen cari relasi ya. Jadi jangan ditiru ya Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, ketika saya berhasil memutar modal yang ada, menjaga modal yang ada, artinya apa? Artinya kita betul-betul bisa dipercaya, menjaga amanah. Itu jadi sekian bulan tuh modal 5 juta itu
saya balikin tuh ke orang tua saya. Yang 20 juta juga dibalikin gitu ya. Sampailah yang ketika saya berhasil jadi ED, saya ajukan jadi ACI. Nah, teman-teman yang berbahagia, ketika kita punya produk yang banyak, kita menjadi semakin mudah untuk mengerjakan bisnis ini. Poin utamanya adalah apakah kita, teman-teman sekalian, sudah memposisikan diri kita sebagai orang yang amanah. Jadi saya terus terang sampaikan ini, kenapa? Karena saya banyak sekali melihat ya teman-teman kita lah ya mungkin diri kita pribadi gitu ya. Contohnya begini, teman-teman pangkatnya apa sekarang di Halal Mart? Stokis 5 juta. Coba cek sekarang di etalasenya. Bener nggak itu produk 5 juta? Nah, jangan-jangan sisa 500.000. Nah, artinya itu loh. Yang DC juga 20 juta atau 22,5 juta lah gitu ya. 22 juta 500 gitu. Coba cek di etalase, di lemari teman-teman semua. Apakah benar itu masih segitu gitu? Atau jangan-jangan sisa 2 juta gitu. Teman-teman yang AC juga ya, silahkan dicek ya. Itu kalau kita bicara tentang halal mat. Saya yakin di sini juga banyak halal mat. Artinya apa? Artinya ya, kalau kita nggak bisa nggak amanah dalam mengelola uang yang kecil, kita itu nggak akan pernah bisa mengelola uang yang banyak, yang besar, yang gede gitu ya. Kalau kita nggak bisa mengelola uang 5 juta, kita nggak akan bisa mengelola uang yang 20 juta, apalagi yang 100 juta, nggak bisa. Kenapa? Karena nggak amanah. Oleh sebab itu, malam ini di sesi yang singkat ini saya rasa, yuk sama-sama kita benahi lagi diri kita untuk menjadi orang yang amanah gitu ya. Kalau udah dikasih bisnis seperti ini, yuk kita rapikan tuh ya daftar amanah kita ya. Kalau stokis halaman 5 juta ya disediakan betul-betul 5 juta. Supaya apa? Supaya teman-teman nanti dipercayakan oleh Allah untuk mengelola uang yang 100 juta. Dan alhamdulillah Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya alhamdulillah dari mengelola uang 5 juta tuh ya, 5 juta, 20 juta, 50 juta ACI waktu itu, terus dipercaya untuk mengelola BC 100 juta, terus tambah lagi jadi 200 juta, dan pada hari ini alhamdulillah stok produk kita ada 300 juta gitu ya, dan mudah-mudahan nanti satu saat bisa seperti omsetnya Pak Rizal tuh, BC-nya Pak Rizal kayaknya. Amin, amin. Karena produknya banyak gitu Pak Rizal. Jadi kalau produknya banyak, muternya juga enak gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu yang kedua tuh Bapak Ibu. Jadi sambut tadi jalan ceritanya dengan sukacita ya, jaga amanah ya bagi teman-teman yang halal mat itu betul-betul dijaga tuh. Ya, itu kan modal 5 juta, 20 juta atau 60 juta itu kan amanah itu Bapak Ibu. Mungkin dikasih pinjam sama orang tua, mungkin dikasih pinjam sama suami gitu kan, atau dikasih pinjam sama kantor gitu. Itu kalau nggak bisa kita, artinya kalau amanah itu nggak kita jaga, jangan berharap untuk bisa ngelola uang yang banyak gitu. Jadi dari kecil-kecil dulu gitu kita kelola. Itu yang kedua. Yang ketiga ini kayaknya yang terakhir nih Pak Rizal. Belajar cepat dan cepat-cepat belajar. Nah, ini success story dari saya, belajar cepat dan cepat-cepat belajar. Bukan belajar terus. Ya, ini mohon maaf ya, teman-teman. Bukan belajar terus, tapi belajar cepat dan cepat-cepat belajar. Ya, artinya apa? Artinya ketika kita belajar, segera eksekusi. Ya, ketika kita belajar, ya, ketemu ide atau apa gitu ya, ketemu satu formula atau satu pola dari coach kita, dari guru kita, dari mentor kita, itu segera dieksekusi, dipraktekkan. Jangan kebanyakan belajar, karena begini teman-teman, saya 10 tahun di HNI, ya, melihat begitu banyak orang, termasuk member kita sendiri, itu kadang-kadang mereka itu hobinya belajar. Hobinya belajar, sukanya ngumpulin informasi, ngumpulin apa di kepala gitu ya, tapi nggak praktek juga gitu ya, nggak banyak mengeksekusi. Nah, sehingga terjebak di apa ya namanya, ya senang ngumpul-ngumpul aja gitu ya, senang belajar deh gitu ya boleh juga sih, bagus juga gitu ya belajar, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengeksekusi setiap pelajaran yang kita pelajari gitu ya. Nah, jadi belajar cepat dan cepat-cepat belajar. Bapak Ibu yang berbahagia,
belajar cepat dan cepat-cepat belajar versi saya pada waktu itu, karena saya di kampung ya, di Sambas, itu juga di kampung ya, bukan di kotanya, ini saya di kabupatennya ini, agak lebih dekat ya. Dulu rumah saya tuh, rumah mak saya masih 2 jam dari sini, nyebrang sungai lagi. Itu saya harus akses belajar kita mungkin nggak ada ya, karena dulu di sini HS nggak ada, acara-acara perusahaan nggak ada, cuma kita terhubung di grup BB ya, dulu BB dan WA WhatsApp ya. Jadi kita belajar gimana mempelajari produk, produk knowledge, terus bikin cerita-cerita, gambar cerita, karena saya dikenal sebagai leader yang berkembang dari media sosial, jadi saya belajar bagaimana supaya dikenal gitu ya. Jadi akhirnya saya setiap produk saya foto, saya posting gitu ya kan. Artinya belajar cepat lah ya, jangan menunggu mentor ya. Jadi harus belajar cepat, kita bikin gambar cerita, kita bikin testimoni, ya belajar sendiri dari nggak tahu itu. Jadi belajar sendiri, ngedit gambar gitu kan. Juga ya apa yang kita bisa gitu ya, karena saya nggak bisa home sharing ya, saya bisanya posting ya, posting terus ngechat mitra, ngubungin teman sekolah ya, dan alhamdulillah gitu. Jadi walaupun ya, grup kami adalah grup yang jarang bikin acara termasuk HS, tapi alhamdulillah Allah berikan jalan kesuksesan karena itu ya. Jadi jalan kesuksesan tiap orang itu beda-beda gitu. Makanya di awal tadi saya sampaikan bahwa jangan 100% percaya dengan kata orang, tapi percayalah dengan dirimu sendiri. Jadi kalau kita diajarin bahwa kalau pengen sukses di HNI mesti HS bikin acara, bikin presentasi, ya menurut saya nggak juga gitu ya, karena tiap orang itu ada jalannya masing-masing. Tapi itu bagus gitu, itu adalah cara. Nah, tugas kita adalah memperbanyak cara. Ya kita PCA, kita HS, kita follow up, kita bikin macam-macam agenda dan lain sebagainya. Mas ada nggak Pak Rizal? Waktunya? 3 menit lagi. Oke, siap 3 menit. Gimana saya ngatur napas 3 menit? Bapak Ibu yang berbahagia. Saya ingat ya kata-kata Pak Nasruddin, Pak Haji Nas ya, di satu acara di mana waktu itu di Jakarta apa di mana gitu ya, saya berkesempatan hadir. Beliau mengatakan bahwa inti dari bisnis ini adalah banyak closing. Inti dari bisnis HNI, bisnis network marketing itu adalah banyak closing. Nah, dari situlah ketemu nama Raja Closing. Nah, itu tuh. Makasih Pak Haji Nas. Raja Closing grup kami itu lahir dari pencerahan dari Pak Nasruddin itu. Jadi harus banyak closing. Apapun caranya, mau online, mau offline, bisnis ini ya harus banyak closing gitu ya. Nah, itu yang dari kata Pak Nasruddin yang harus cepat ya, harus cepat-cepat kita pelajari dan belajar cepat gitu. Terus Bapak Ibu terakhir nih ya, terakhir saya pengen sampaikan bahwa tugas kita adalah memperbanyak cara. Ya, saya akhirnya berpikir bahwa suksesnya saya itu bukan berarti nggak ada hambatan. Banyak banget Bapak Ibu hambatannya ya. Ketika pandemi melanda itu kan hambatan luar biasa ya. Belum lagi mitra-mitra solid kita ada yang satu persatu. Saya ada satu mitra yang udah LED, ketika dia belajar tentang hukum MLM gitu ya, akhirnya dia mengkat jalan ini dan habis tuh satu jalur itu ya. Nah itu kan hambatan kita ya, challenge kita. Tapi kita harus memperbanyak cara lah, saya pikir. Alhamdulillah ketika kita berpikir cara apa ya yang harus saya kerjakan untuk membangun bisnis ini, yang bukan kata orang tapi menurut kita itu bisa gitu. Akhirnya saya pada 2 tahun yang lalu menemukan, ini sedikit cerita Pak Bang Rizal sedikit lagi, saya menemukan kata-kata dari Pak Ari Maryadi pada waktu itu. Katanya mau sukses di HNI itu nggak perlu modal besar, modal kecil pun bisa gitu. Kalau modal kecil kita puter itu bisa jadi gede, bisa jadi sukses juga gitu. Karena Pak Ari Maryadi sudah membuktikan dari modal kecil beliau sampai bisa jadi sukses, tentunya dengan menjaga amanah itu ya. Modal kecil dijaga akhirnya jadi besar seperti itu. Maka dengan kata-kata Pak Ari Maryadi itu Pak Bang Rizal ya, modal kecil diputar sekuat-kuatnya jadi besar, itu muncul tuh kelas Aku Agen HNI 1 juta. Nah, ketika saya bikin kelas itu, ada beberapa mitra kita yang berabad-abad, yang nggak pernah naik-naik. Dulu LED,
Ya, dulu LED tapi nggak naik-naik udah bertahun-tahun ya. Begitu kita bikin kelas Aku Agen HNI, modalnya 1 juta, fokus kita jualan, di mana teman-teman tuh hiburannya tuh jualan gitu ya. Selain PCA, hiburannya tuh juga jualannya juga produk HNI. Nah, banyak sekarang teman-teman kita ya, member-member kita, hiburannya itu bukan jualan produk kita gitu. Bisnisnya HNI, PCA-nya HNI, tapi hiburannya itu jualannya produk lain gitu. So, dengan kelas Aku Agen HNI yang saya bawa itu, ya kita pengen teman-teman tuh punya uang 1 juta, modal 1 juta, kita kelola, kita jualan gitu. Supaya apa? Supaya teman-teman itu nggak terkecoh dengan jualan yang lain. Kita fokusnya jualan HNI aja gitu. Nah, itu maksud saya bikin kelas 1 juta. Dan alhamdulillah ya, Bang Rizal, itu hanya dalam waktu 2 bulan ya kita bikin kelas 1 juta dengan diduplikasi, masing-masing ngajakin mitranya ikut kelas 1 juta. Itu alhamdulillah ya, dari berabad-abad nggak pernah jadi LED ya naik jadi LED. Bahkan kemarin dari bonus yang 4 juta ada mitra kita itu ketika mengelola uang yang ada terus dijual ikut kelas 1 juta itu bonus bersihnya 7 juta loh, dan insya Allah bulan depan jadi LED lagi nih ya. Nah, itu artinya kita memperbanyak cara. Jadi selalu berpikir cara apa lagi ya gitu. Jangan nunggu orang gitu, jangan nunggu mentor, jangan nunggu siapapun. Dan ini terakhir banget nih Pak Rizal. Pak Rizal udah gini-gini aja mau stop nih ya. Nah, ini terakhir saya pengen saya ada rencana ya, cara yang pengen saya terapkan lagi ini adalah saya pengen mengaktifasi halal mat kita, karena sekarang banyak ya halal mat kita itu udah nggak punya produk. Saya pengen bikin kelas untuk ya khususnya member-member saya dulu lah ya, bikin kelas khusus mereka yang jadi agen stok ya, yang memang punya modal real. Kalau stokis 5 juta, DC 20 juta, dan begitu dengan AC. Supaya apa? Supaya produk ini betul-betul jadi oksigen untuk kita, dan ya saya rasa ini harus ada rewardnya gitu. Jadi di kelas kita seperti itu. Kalau bisa menyediakan modal 5 juta stokis, ya nanti kita kasih reward apalah gitu ya. Namanya kelas kan juga seperti itu ya. Jadi itu ya Pak Rizal, success story. Suksesnya tadi udah diceritakan, story-nya seperti itu. Dan kalau mau dipanjangin nanti panjang, makanya jangan kasih waktu 30 menit Pak Rizal, kasih banyak dikit lah gitu. Ya, ini kalau udah ngomong panjang juga gitu ya. Demikian teman-teman semua, mudah-mudahan ini HNI ya jadi jalan cerita teman-teman semua ya, supaya bisa jadi sukses, benar-benar jadi sukses di bisnis ini, dan dilakukan dengan enjoy, terus belajar dengan orang-orang sukses ya, di grup dan di tempat yang lain. Demikian Pak Rizal, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat Bang Zen kita oplos yang luar biasa dulu. Mana oplosnya? Iya, keren ya. Nah, ya jadi setiap leader punya cerita, setiap leader punya karakter. Tugas kita adalah duplikasi contoh yang menurut kita ini kayaknya saya banget nih, gitu ya, saya banget nih, gitu. Jadi kita udah beberapa kali ngobras, jadi jangan sampai ketinggalan ya buat kawan-kawan. Semuanya punya karakter, tinggal wah ini karakter banget. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nanti nggak ketemu tuh karakternya. Tadi kesimpulan dari Bang Zen tadi ya, temukan jalannya. Nah, jadi temukan jalannya, kemudian sukai dia, gitu ya. Bisnis bukan jadi beban tapi disukai gitu, sehingga nanti endurance, daya tahan, scale up, kemudian akselerasi itu akan dapat gitu ya. Sebagaimana sepeda motor itu, gimana dia mau akselerasi kencang kalau dia tidak mulai dari start, ya, start engine-nya gitu ya. Nah, start engine itulah dia temukan jalannya. Nah, nanti ikutin di apa namanya kelas-kelas. Kalau nggak bisa PCA offline, ada kok orang yang sukses dengan online. Salah satunya adalah Bang Zen gitu, yang ya tidak kayak yang saya harus dulu waktu mau sukses ya harusnya ke kantor-kantor gitu di Medan, di masjid-masjid gitu, itu jalan saya. Iya, dan ternyata semua orang punya jalan yang berbeda, tapi ujungnya tetap sukses menjadi LED. Nah ini keren, nah gitu ya. Jadi ini adalah salah satu top leader kita yang dia menjalankan kelas online gitu. Saya juga termasuk muridnya beliau nih ikut kelas online. Gitu ya. Nah, nanti kalau buat kelas
hal alamat ya saya ikut lagi gitu ya. Nah, silakan. Ini saya promosi kelas-kelas beliau ini. Ya, ya nanti bisa minta informasi-informasi yang karena memang kan ibu-ibu itu nggak boleh aktivitas luarnya lebih besar ya, tapi bisa sukses gitu ya. Itu adalah dengan kelas digital ya, bagaimana bisa stok apa namanya closing dengan jari dan segala macam. Itu ya yang saya simpulkan terkait dengan success story dari Bang Zen. Ya. Nah, terima kasih Bang Zen. Tapi nanti akan ada pertanyaan, jadi mungkin nanti eh, bisa bantu jawab-jawab dari peserta. Nanti saya kumpulin dulu pertanyaannya. Ya, kita akan masuki materi berikutnya. Ini adalah salah satu leader dari Sunda, ya, Sunda atau Banten, saya kurang tahu. Nah, Assalamualaikum Pak Derajat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia ya. Apa namanya beliau ini RM tuh Raden Mas, betul tuh ya. Nah ya, Raden Mas Derajat. Nah, BC mana Pak Derajat? Bisa Sentul. Oh, Sentul Bogor ya, berarti ya, Sentul ya, Jawa Barat ya. Nah, nanti beliau akan memberikan materi kita terkait dengan eh, salah satu support system, yaitu adalah Recruit to Win, bagaimana menjadi Recruit to Win. Tadi Bang Zen itu sebenarnya punya tagline, beliau itu apa namanya, ngambil tadi nasihat dari Pak Nas ya kan, sukses itu banyak closing deh. Sehingga beliau punya grup namanya Raja Closing. Ya kan? Raja Closing itu grupnya beliau. Dan ini juga materinya nyambung nih dengan Pak Derajat yang akan memberikan ya rekrut atau closing untuk menang. Bagaimana menang nanti akan dijelaskan. Kenapa harus merekrut itu ya materinya ada di Pak Derajat, seorang top leader kita ya yang luar biasa, yang menjadi inspirasi kita semua. Jadi seluruh karakter berbeda-beda ini ayo pelajarin gitu ya, temukan jalannya gitu. Tanpa berlama-lama kita serahkan forum ini, Zoom ini oleh Bapak RM Derajat ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Aplaus yang luar biasa buat beliau. Oke, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Puji syukur, mari senantiasa kita bacakan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di dunia maya ini, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita nanti dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin. Amin. Kemudian salawat salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya yang istiqomah dalam rangka mengemban sebuah misi risalah, menyampaikan Islam ke seluruh penjuru dunia, dan mudah-mudahan kita semua adalah bagiannya. Amin ya rabbal alamin. Suaranya bagaimana Bang Rizal? Wow, sampai Medan bang, jelas pokoknya. Tanya Kalimantan tuh. Masya Allah. Ya, alhamdulillah kalau jelas. Khawatirnya nggak jelas gitu. Ini 3 pulau soalnya, Sumatera, Jawa, Kalimantan. Oh. 3 pulau ya. Oke. Iya. Ya, baik sahabat-sahabat semuanya di seluruh Nusantara, ya, dari Sabang sampai Merauke. Ini apa yang kami sampaikan ini adalah menegaskan saja apa yang dijelaskan oleh abang kita semua tadi ya. Jadi betul, di antara kita itu yang paling muda Bang Zen. Tetapi kalau masalah prestasi, beliau itu di atas kita. Gitu. Maka saya termasuk muridnya. Saya ikut juga itu di Telegram. Iya, sering make gitu kan, ilmunya Ini saya kayaknya guru sama. ketemu murid nih.
Betul, betul, betul ya. Makanya nanti kalau ada yang kurang pas, mohon bisa diluruskan. Kerennya di kan begitu ya, walaupun bukan jaringannya, kita sama-sama bisa saling mengisi, saling belajar gitu kan. Ya bahkan saling titip mitra bang. Ya mitra-mitranya juga ada yang belajar online ke Bang Zen gitu ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Ini adalah sebuah keberkahan buat saya gitu. Pas banget kalau tadi Bang Zen itu mengatakan ketemu jalannya gitu. Itu pas banget. Ya, cuma saya nggak bahas yang nomor satu karena tadi udah pas banget, udah dibahas komplit. Saya mau justru meneruskan yang nomor tiganya gitu. Karena kata Bang Jen tadi, kalau cuman belajar, 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 nanti nggak ketemu-ketemu gitu. Ya, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Kapan actionnya gitu? Maka yuk kita langsung action apa yang tadi disampaikan. Ya, mudah-mudahan saya ini ya screen-nya. Bisa share screen kan? Ya, ya, ya. Mana nih? Mudah-mudahan bisa. Ya, Pak Derajat nih luar biasa ya. Semalam baru ngisi offline, sekarang saya paksa beliau ngisi online. Wah, capeknya kayak mana tuh. Ada, Semoga jadi amal jariah buat. ini mah ada aja nih. Oke, udah mulai masuk. Udah ya. Sip. Oke. Nah ini secara umum itu memang cara kerjaannya itu hanya 4 ini ya. Ya, Tuh. hanya 4 ini. Belum nampak semua ya. Dia belum full screen. Sudah nampak. Itu yang di pencet aja yang ini yang gambar bawah itu. Gambarnya nggak muncul ya Bang. Gambarnya muncul. Tapi kalau mau di full screen kan lagi yang paling bawah kanan ada di gambar layar, diklik aja. Nah, terus ke bawah, kan ada yang gambar layar. Nggak muncul nih Bang ya. Sebelah mana ya? Gambar layarnya Ada di nggak situ. muncul. Tinggal, Ketutup tinggal, tinggal pencet aja, nggak, ketutup. Ya ketutup kayaknya. Udah nggak apa-apa, Ya, nggak tapi apa nampak, ya. nampak. Biar waktunya efektif ya. Jadi memang 4 ini yang menjadi rumus cara kerja benarnya HNI. Yang pertama adalah membangun 10 jalur, kemudian 2 gesit PCA 5 sampai 20 kali sehari. Nah, ini tadi kata Bang Jen adalah teori gitu. Tapi bagaimana kita bisa menemukan eh, kenyamanannya gitu. Nah, kalau kita ketemu kenyamanannya nanti akan betul-betul kita mudah melakukannya. Ya, kemudian ada follow up, kemudian yang keempat adalah home sharing. Nah, di kesempatan kali ini yang kita bahas adalah yang pertama, yaitu membangun 10 jalur. Nah, membangun 10 jalur ini, ya kita harus sadari bahwa yang pilihan ini namanya networking atau dengan bahasa lain multi level, ya. Tapi kita lebih ke networkingnya gitu. Dan namanya networking itu adalah jaringan kerja, maka kita tidak bisa namanya kerja sendiri, tapi harus bekerja bersama dengan tim kita. Ya, kalau kita itu kerjanya sendiri, kita tidak akan pernah bisa berkembang. Ya, oleh karena itu, kita harus bekerja dengan tim kita. Bagaimana kita menemukan tim kita? Di HNI ini memang tidak benar dengan teori yang dilakukan di luar. Mohon sahabat yang tidak berkepentingan supaya dimatikan. Sudah mati. Supaya muncul. Nah, ini sahabat ya. Mudahnya kita di HNI untuk mendapatkan teamwork tadi, kalau di HNI itu yang kita lakukan adalah bekerja mulai dari lingkar terkecil gitu.
Jadi sahabat-sahabat semuanya, kalau kita itu sudah menemukan kenyamanan di HNI, artinya kita itu kemudian membuat ya langkah-langkah strategisnya. Nah, langkah-langkah strategis yang pertama apa? Langkah-langkah strategis yang pertama adalah kita mencoba untuk mendata dulu. Mendata siapa-siapa yang nanti kan kita jadikan tim inti. Nah, yang pertama silakan sahabat boleh ditulis ya. Karena ini langsung praktek saja. Kalau tidak langsung praktek, kata Bang Jen, kalau nanti baru belajar-belajar nggak ketemu-ketemu, maka harus praktek. Nah, sekarang yang pertama di lingkar keluarga, silakan Bapak Ibu yang terutama yang baru, kalau yang lama mungkin sudah berulang kali ya, yang baru di lingkar keluarga ini yang pertama adalah pasangan. Kalau Anda sudah menikah, pasangannya siapa? Ya, pertama pasangan, kedua anak kalau memang sudah ada yang usia 17 tahun. Ya. Kemudian berikutnya itu melebar ke siapa? Ke kakak, adik, paman, bibi, bisa juga orang tua, bisa mertua. Ini semuanya didata dulu semuanya. Ya. Karena kalau kita sudah punya data, kita nanti setiap hari itu akan mudah saya mau menemui siapa. Tapi sebaliknya kalau kita tidak punya catatan, tidak punya data, kita bisa-bisa hari itu bingung. Saya menemui siapa ya? Padahal yang dinamakan bisnis networking itu harus punya tim yang banyak. Berarti setiap hari harus ada closing. Sehingga nanti banyak closing. Ya. Jadi silakan ditulis lingkar keluarganya, pamannya, tulis saja namanya. Ya. Ketika kita menulis, itu sejatinya kita sedang membuat sebuah alur ya atau rancangan masa depan kita. Karena sudah kita pikirkan, pasti ketika kita menulis itu juga sudah kita rasakan. Kemudian menulis nama itu juga sudah ada actionnya. Artinya apa? Artinya di situ ada sebuah energi yang nanti akan kalau di bahasa energi itu energi yang sama cenderung untuk berkumpul atau cenderung untuk menarik. Jadi sesuatu kalau keluarga kita itu sudah kita pikirkan, sudah kita rasakan, kemudian kita sudah tulis namanya, insya Allah itu energinya sudah sama. Jadi lebih mudah untuk tertarik. Nah, kalau sudah sahabat ya lingkaran pertama, lingkaran kedua adalah lingkaran atau lingkar tetangga. Saya beberapa kali menemukan tim atau mitra-mitra saya ketika saya sampaikan, yuk kita lakukan gesit page ya. Aduh, di tempat saya udah pada gabung HNI di grup lain. Terus saya tanya, sebelah kanan ada berapa rumah? Sebelah kiri ada berapa rumah? Sebelah depan ada berapa rumah? Sebelah belakang ada berapa rumah? Coba cek satu persatu. Betulkah yang tadi saya sebutkan tadi semuanya sudah gabung sama HNI? Nah, ternyata setelah saya tanya dari beberapa deret rumah, itu baru beberapa. Bahkan rata-rata tidak sampai 10% dari yang dia sebutkan. Misalkan yang disebutkan itu ada 20. 20 paling baru satu atau baru dua yang gabung. Nah, rata-rata justru belum. Tapi mereka mengatakan, oh sudah banyak yang gabung. Nah, kenapa? Karena tidak baik data. Maka teman-teman, ya, ketika di lingkar kedua ini ada tetangga, tulis tetangganya. Itu kalau kita nggak tahu namanya, boleh nama anaknya, boleh nama panggilannya, tulis saja dulu. Gitu. Ya. Nah, ini lingkar tetangga. Berapa nulisnya? Nah, kalau menurut Nabi, yang namanya tetangga itu 40 ke depan, 40 ke kanan, 40 kiri, 40 ke belakang. Jadi berapa itu? 40 kali 4, 160 coba. Saya yakin dari 160 itu minimal 100 belum ada tuh. Masih kosong. Nah, artinya apa? Artinya ini menjadi peluang. Ya.
Nah, ini yang offline ya. Nanti yang online insya Allah pertanyaannya bisa ke Bang Zen. Ya. Kemudian lebih besar lagi. Ya, lebih besar lagi apa? Lingkar teman. Ya, lingkar teman aktivitas. Kita rata-rata punya aktivitas yang lebih luas dibandingkan keluarga maupun tetangga. Contoh, kita punya eh, lingkar teman aktivitas misalkan voli, misalkan bulu tangkis, misalkan bersepeda, misalkan bermotor. Itu kan biasanya sering ngumpul, ada organisasinya, gitu. Atau eh, arisan, reunian, gitu kan. Jadi teman yang masuk dalam aktivitas-aktivitas tersebut kita datang. Ya, ini kalau delik kita mendatanya satu kelompok saja atau satu lingkar aktivitas saja itu biasanya lebih dari 10. Bagaimana kalau kita itu punya 5 teman aktivitas? Kalau masing-masing 10 berarti sudah 50. Bagaimana kalau masing-masing 20 sudah 100? Masya Allah. Kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah lingkar teman sekolah. Nah, ini kalau lingkar teman sekolah, ya ada TK, SD, SMP. Bisa saja kita teman ke sekolah kita, bisa juga teman sekolah anak-anak kita yang sudah ibu-ibu atau bapak-bapak biasanya itu ngantar anak sekolah. Nah, itu menjadi lingkar teman sekolah. Saya pernah mendapat apa jangan dari Bu Leoni kalau nggak salah waktu itu begini. Kalau nyekolahin anak, jangan satu sekolah itu terus. Nomor 1 sekolah A, nomor 2 sekolah B, nomor 3 sekolah C. Jadi lingkar pertemanannya makin banyak. Saya pikir benar juga ya. Ya. Jadi ada nanti sekolah A, kita punya satu lingkungan teman gitu kan. Ada sekolah B, ada satu komunitas, ada sekolah C, ada lingkungan komunitas. Nah, semakin banyak sekolah yang kita anak kita sekolah berarti punya lingkungan baru dan punya lingkar pertemanan yang lain. Ya. Nah, itu silakan ditulis 1, 2, 3, 4. Itu tulis saja semuanya. Gitu. Insya Allah itu akan menjadi energi yang nanti akan saling menarik. Gitu. Bisa juga menjadi doa buat kita semuanya. Dan yang berikutnya adalah lingkar teman biasa. Nah, teman biasa ini artinya tidak ada komunitas tertentu gitu. Tapi kita kenal sama dia. Nah, ini masukkan dalam lingkar teman biasa. Sama teman-teman yang kita anggap teman biasa ini ditulis. Bisa saja misalkan dia jarak dari kampung kita lumayan misalkan beda kampung gitu kan. Tapi kita kenal sama dia gitu kan. Kemudian atau di kelurahan lain dan seterusnya gitu. Dan saran kita memang kalau untuk yang pertemanan ini yang masih masuk dalam satu kecamatan. Karena ini nanti akan mengacu sama jaka atau jagoan kampung. Di mana jagoan kampung ini satu lingkarnya adalah satu lingkar kecamatan. Nah, dengan satu lingkar kecamatan otomatis biaya yang akan kita peroleh itu atau biaya yang kita keluarkan itu kecil. Ya. Nah, ini untuk selanjutnya bagaimana kalau kita sudah menemukan yang tadi, nanti dibawa ke sini. Nih, gambarnya seperti ini. Disusun 10 jalur, dari jalur 1, 2, 3, 4, 5 ini orang-orang terdekatnya, lingkar keluarga. Kemudian dari hasil closingan kita yang berbagai kelompok tadi, kita masukkan di generasi kedua. Di sini ada tulisannya ya ABC ABC atau kalau kita buat 10 berarti sama-sama 10 nih seperti kita nih. Kita kan bisnis HN itu ada duplikasi. Tapi kitanya sendiri, kemudian di jalur satunya 10 dan di generasi 1 10, kemudian generasi kedua juga masing-masing 10 atau 100. Lebih boleh tidak? Boleh. Tapi sebagai kita yang awal-awal masih belajar ya, itu bagusnya adalah 10. Kalau pengen seperti Nabi Isa,
itu 12. Karena Nabi Isa itu punya sahabat 12 orang gitu ya. Dan hal yang saya pelajari memang ketika kita itu punya tim ya itu sekitar 12, 6 sampai 12. Apalagi kalau merujuk kepada support system kita ya. Di sini minimal 6 ya sampai 10 atau 12. Jadi teman-teman tidak mengapa kita semakin banyak closingan semakin bagus. Ya. Tapi ketika kita mampu menduplikasikan tim kita, maka ketika kita misalkan sudah mendapatkan 10 gitu, kemudian mitra mendapat masing-masing 10, itu artinya kita kerja 10 mendapatkan 100. Itu yang disebut duplikasi. Networking itu adalah duplikasi. Maka ketika kita mampu untuk meng-closing banyak orang berdasarkan duplikasi, maka kita akan jadi seorang pemenang. Sebaliknya, kalau kita masih bekerjanya sendiri, ya, itu yang terjadi adalah kita kelelahan. Maka apapun yang kita miliki, seperti apa ilmu yang kita miliki, itu segera diturunkan kepada tim kita, segera diduplikatkan kepada mitra-mitra kita. Ya. Tidak harus, oh saya nunggu seperti Bang Rizal dulu, saya nunggu seperti Bang Jan dulu, harus. Justru kerennya di HNI itu mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi, walaupun baru satu ilmu, gitu, maka segera sampaikan, tidak usah menunggu nanti. Karena kalau menunggunya nanti, itu yang terjadi apa? Yang terjadi lupa. Gitu. Lupa, besok udah lupa lagi. Padahal keunikan dari ilmu adalah begitu kita share, begitu kita sampaikan kepada mitra-mitra kita, yang terjadi ilmu di dalam diri kita semakin kuat. Bahkan kadang-kadang bertambah lantaran kita membagi ilmu tersebut. Gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ilmu network marketing ini mirip ilmu-ilmu di pesantren. Dimana kalau saya dulu di pesantren itu, kalau kakak kelas itu membantu mengajar adik kelas yang satu tingkat di bawahnya atau 3 tingkat. Nah, sekarang yang namanya 3 tingkat ini sedang diadopsi oleh HNI. Apa itu? Promo naik 3 level, dapat hadiah. Betul itu Bang Rizal ya? Itu ilmu pesantren itu. Jadi tingkat 3 ngajar tingkat 1. Nah, kurang lebih seperti itu kalau dulu saya dapat gitu. Jadi gurunya nggak terlalu banyak gitu. Kenapa? Karena kalau sudah lulus langsung cari wilayah baru untuk mengembangkan di tempat lain. HNI ketika bisa seperti itu, saya yakin apa yang tadi disampaikan oleh Bang Jen gitu kan, makin banyak closing ya, makin banyak mitra yang menduplikasi kita akan berkembang dengan cepat. Nah, itu yang kita sama-sama impikan dan sama-sama kita harapkan. Nah, oleh karena itu, teman-teman ya, jangan pernah berhenti untuk terus melakukan PCA, melakukan follow up, melakukan home sharing, ya, karena ini adalah jalannya, gitu. Dan yang tentunya harus kita nikmati. Kalau kita nggak menikmati, nanti tersiksa. Waduh, saya disuruh-suruh sama Bang Rizal tadi. Gara-gara ikut HS malam, ngobras itu. Disuruh PCA. Kalau masih merasa seperti itu, berarti kita masih ada tekan. Nggak nyaman. Gitu. Maka temukan kenyamannya. Betul, saya setuju banget dengan tadi saya disampaikan oleh Bang Zen. Gitu. Ya, temukan dulu. Gitu kan. Kita menikmati dulu. Gitu. Nah, baru kemudian menyebarkan. Ini akan dahsyat sekali. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu semuanya ya. Kita kembali ke atas tadi. Nah, yang ini semuanya temukan dulu ya. Kalau ini sudah, baru yang ke sini. Apa yang berikutnya? Yang berikutnya adalah teman-teman menentukan jam kerjanya. Mau ditemuin kapan itu? Ya, mau hari Senin jam berapa nemuin? Hari Selasa jam berapa? Hari Rabu jam berapa? Kamis jam berapa? Seterusnya. Teman-teman harus punya jam kerja di hari. Jam kerjanya tidak perlu 8 jam, cukup 2 jam. Ya, teman-teman yang penting tentukan. Kapan nentuinnya?
bisa harian, bisa pekanan, bisa bulanan. Nah, untuk latihan buat saja 1 pekan dulu. Ya, yang penting menentukan sehari 2 jam. Ya. Kemudian berikutnya yang terakhir ini setelah lingkar-lingkar tadinya sudah ketemu, berikutnya adalah menentukan atau menemukan ini baru yang ini. Jadi ini kan skalanya sudah kayak Bang Rizal tadi, ya kantor gitu kan, sekolah, masjid, perumahan. Setelah yang tadi, yang lingkar keluarga, lingkar pertemanan. Gitu. Nah, karena lingkar-lingkar tadi dipakai untuk latihan. Kalau yang ini biasanya udah resmi, gitu ya, sudah resmi. Pak, boleh nggak kalau saya menggandeng mentor saya? Boleh, gitu kan? Eh, Ketika kita sudah ketemu sama pengurusnya, kemudian menggandeng mentornya, itu namanya kerja jamaah, ya. Atau bahkan menggandeng cross train juga boleh. Perannya di Hani kan begitu. Tidak harus kita kerjakan sendiri, tapi bisa kita kerjakan dengan tim lain, ya. Yang penting MOU-nya jelas. Nanti pembagian seperti apa, gitu, ya. Nah, ini yang saya rasakan di HNI, kalau saya bandingkan dengan kerja-kerja di lain, itu memang sudah luar biasa nyaman saya di HNI. Makanya bertahan di HNI, endurance-nya tetap terjaga. Ya. Hal yang terpenting di HNI adalah kita menjaga semangat, ya, tetap berjuang, ya. Apapun kondisinya, apapun pangkatnya, yang kita lakukan adalah tetap berjuang. Insya Allah nanti Allah pertemukan dengan potensi-potensi yang ada, baik pada diri kita maupun tim kita. Insya Allah kalau 2 potensi itu, potensi diri kita dan tim kita bersatu, insya Allah lebih cepat untuk menjadi seorang pemenangnya. Dan pemenang dia ini adalah ketika Anda telah menemukan atau mensinkronkan impian Anda dengan sebuah kenyataan dalam hidup. Oke, seperti itu ya. Selamat mencoba sahabat-sahabat semuanya. Insya Allah di pekan depan sahabat juga bisa kembali untuk mereview apa yang kami sampaikan ini. Apakah sudah ada kenaikan atau kenaikan seberapa? Gitu. Apakah signifikan atau belum? Jika belum, nanti di kesempatan berikutnya sahabat bisa juga menanyakan ya atau mengkonsultasikan kepada mentor-mentor yang lain karena apa yang kami sampaikan secara umum semuanya sama. Baik Bang Rizal, ya apa yang kami sampaikan seperti itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang luar biasa. Ya, materinya keren ya. Jadi kawan-kawan semua tadi ada materi motivasi ya. Bagaimana kita menemukan jalan HNI setelah pikiran kita sudah dipenuhi dengan kebahagiaan bersama HNI, maka ini harus ditulis. Ini harus dioret-oret ya. Ini harus ada indikasi. Jadi ada indikator, gambaran-gambaran. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Derajat tadi adalah implikasinya. Ditulis, kemudian bahwa network marketing itu adalah sekumpulan orang banyak, karena kita tidak bisa bekerja sendirian. Ya, jadi kawan-kawan, ya, imajinasi terkait dengan HNI perlu dituliskan. Ya, setelah ditulis baru dikerjakan. Setelah dikerjakan evaluasi. Ya, berhasil teruskan, kalau gagal evaluasi, bukan gagal berhenti ya. Gagal evaluasi, bangkit kembali sampai menemukan jalan sukses bersama HNI, dan itu luar biasa. Pak Derajat sudah membuktikannya karena beliau juga seorang loyal executive director, owner BC, sama seperti Bang Zen, sama seperti saya. Ya, dan mudah-mudahan ini juga ini ya. Nah, kemudian kita ke sesi tanya jawab ya. Saya akan bacakan dulu keterangan di chat ya. Dari awal tadi hampir rata-rata banyak yang applause, apresiatif ya terhadap success story-nya Bang J. Ya.
Ada yang bilang, oh baik banget emaknya ya. Ya, kemudian untuk Bang Zin ini, gimana cara kelolanya Bang di dalam kebutuhan hidup yang benar-benar yang didahulukan yang mana? Mungkin kebutuhan hidup dengan modal bisnis, mungkin itu yang saya tahu. Dari Ibu Eti Purwaningsih, Lampung Selatan. Yang lain pernyataan. Assalamualaikum Pak, saya sudah stokis. Gimana caranya bisa lancar penjualannya? Tuh, yang kedua. Yang lain, sebentar. Saya juga ikut kelas Bang Zin. Terima kasih. Oke. Itu dulu dua itu kayaknya. Mungkin itu Pak Bang Zin mungkin boleh. Yang Oke. pertama tadi apa Pak Rizal, gimana ngelola apa? Ngelola apa? Tadi katanya. Bentar. Ngelola modal apa gimana? Bagaimana ya bagaimana cara mengelolanya tadi yang diceritain terkait dengan 5 juta harus saldonya 5 juta. Mama ada kasih. Siapa lagi? Nah itu seperti itu. Ya, langsung jawab nih ya. Ya, Ya, siap. Makasih Bu yang bertanya. Ini gimana cara ngelola modal ya? Ini sebetulnya ya pertanyaan sulit juga gitu ya, karena yang namanya ngelola itu adalah sesuatu yang emang sulit gitu ya. Apalagi ini tentang uang ya, tentang modal. Nah, kalau yang ditanya adalah tentang modal, ini emang berat juga ya. Kenapa? Karena kita kan punya produk yang swakonsumsi ya. Kita pakai produk, kita minum produk gitu ya. Kalau kita udah stokis halal mat, terus kalau lidah mulut udah asem, pengennya apa tuh? Pengennya ngopi gitu ya. Akhirnya kita ambil tuh di lemari kita ya kan. 1 pot gitu kan. 2-3 hari nanti apalagi ngopinya banyak nih. Tapi bisa berkali-kali. Kalau Bang Rizal mungkin sehari 5 kali kali kopinya. 4 ya. Nah, jadi emang itu ya, karena produk kita adalah produk yang memang kita sendirinya mengkonsumsi gitu. Nah, ini balik lagi kepada kedisiplinan kita untuk menjaga modal itu sendiri gitu. Saya terus terang Bapak Ibu ya, saya adalah pemakai loyal dan keluarga saya adalah pemakai loyal gitu. Kalau ada, apalagi sekarang ya kita punya BC, punya produk banyak ya, itu kalau kita bisa aja kasih orang tua ke adik-adik gitu ya kan. Artinya ya kita tetap memakai produk ini untuk konsumsi gitu ya. Nah, cuma harus disiplin gitu. Artinya apa? Ketika kita pakai produk modal kita ambil produk untuk dikonsumsi, buka kopi sepel, buka apa namanya mungkin MHS, itu harus apa namanya ya? Harus disiplin juga, artinya harus bayar gitu, harus dibalikin gitu ya. Sebab kalau enggak, apalagi modal yang udah kecampur gitu ya, jualannya macam-macam nih, ada jual baju, ada jual panci, ada jual petek gitu ya, macam-macam tuh jualannya ya. Sebab saya punya beberapa mitra lah ya yang berstatus sebagai DC, dia sebelum berpisah itu ngomong gini ya sama saya, Bang Zen, saya kok semakin hari modal saya semakin nipis gitu, padahal DC 20 juta kan dulu, kok modal tuh semakin hari semakin bulan semakin habis gitu. Akhirnya dia memutuskan, wah saya kayaknya nggak cocok nih di bisnis ini, habis modal saya habis, mungkin ya dimakan, diminum apa dan sebagainya. Ya itu saya pikir ya karena salah kita sendiri gitu, nggak bisa memanage. Artinya ketika kita pakai produk nggak bayar gitu loh. Gimana kalau produk dipakai tapi nggak dibayar, kan bisa habis. Nah, artinya
ya harus pandai juga mengelolanya gitu, harus fair juga. Kalau kita pakai produknya harus kita ganti, kira-kira seperti itu. Terus kalau yang ditanyakan adalah gimana untuk menjaga modal sementara kita juga makan, minum, keperluan sekolah dan lain sebagainya harus dipenuhi. Kalau itu pertanyaannya adalah, maka yang harus kita lakukan adalah perbesar sumber penghasilannya gitu. Benar nggak? Kalau banyak kebutuhan kan berarti harus perbesar lagi pemasukannya gitu ya. Jangan sampai pengeluarannya banyak ya, sebulannya 5 juta tapi pemasukannya bonus di HNI-nya cuma 2 juta gitu. Jadi susah juga gitu ya. Jadi yuk sama-sama kita pertama nih ya, kita benerin dulu keuangan, cara kita ngelola halal mat kita ya. Ya kalau punya modal 5 juta pastikan itu di akhir bulan itu tetap 5 juta itu tetap terjaga gitu ya. Artinya kalau ada yang kita utangin, tolong deh jangan diutangin lagi gitu ya. Kalau saya nggak pernah ngutangin produk. Dan kalau kita yang ambil sendiri, minum sendiri, ya kita harus bayar, harus ganti gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya harus apa tadi? Harus nambah ya sumber pemasukan ya, sumber pengeluaran itu bisa dibagi. Kira-kira gitu ya Bu ya. Dan ini juga PR saya juga gitu, karena saya ngalamin gitu. Pak Bang Rizal juga ngalamin itu ya. Kita ya Bang Rizal ya punya BC, mengelola banyak produk ya. Mengelola banyak produk itu resikonya besar. Kenapa? Karena ya mudah sekali kita ya minum, ambil, makan gitu. So banyak juga halal mat, jangankan halal mat, BC aja, sekelas BC itu banyak yang tutup gara-gara apa? Karena nggak mampu ngelola stok produk. Tiba-tiba loh kok stok produk saya dikit ya gitu. Harusnya nambah gitu tapi kok jadi sedikit gitu. Itu PR semua orang lah saya rasa. Yang kedua gimana supaya lancar penjualannya ya harus banyak penawaran ya supaya banyak penjualan ya harus banyak penawaran. Nah kalau dari saya dari dulu begini Bapak Ibu, siapa yang butuh, siapa yang perlu gitu. Jadi siapa yang butuh, siapa yang perlu. Kalau kita yang butuh, kita yang perlu, nih resikonya adalah kalau kita yang perlu, kita akan perang harga. Kita akan datengin orang, kita tawarin MHS, tadinya 45 jadi 30 gitu ya. Karena kita yang butuh nih, kita pengen jualin orang nggak butuh, kita yang butuh, akhirnya perang harga. Terus seringkali kita kalah kalau kita yang butuh. Coba diubah, gimana caranya supaya orang yang butuh, bukan kita yang butuh, tapi orang yang butuh. Nah, gimana caranya supaya orang butuh? Ya, karena kalau orang yang butuh, kita akan menang dan kita akan mudah closing gitu ya. Penjualan akan banyak. Nah, ini prosesnya harus dilalui dulu. Supaya orang butuh, supaya orang perlu dengan kita, supaya penjualan kita meningkat, maka perbanyak sebab-sebab untuk bisa terjadinya penjualan. Artinya apa? Perbanyak caranya, perbanyak postingnya, perbanyak PCA-nya, perbanyak HS-nya, perbanyak ngobrasnya, perbanyak servisnya diperbaiki, produknya dilengkapi. Beda loh Bapak Ibu, kalau kita punya produk 1 juta dengan punya produk 5 juta itu beda semangatnya. Ya, semangatnya itu lebih besar kalau kita punya banyak produk gitu. Orang juga kalau mau beli, kalau produk kita banyak, yang tadinya beli 1 jadi beli 10 gitu ya. Nah itu yang perlu kita lakukan. Artinya kapasitas diri kita itu harus diperbesar. Sehingga apa? Sehingga kalau kita sudah tampil profesionalitas, ya kapasitas diri kita udah kita benerin, kita tingkatin, ya terus kalau teman-teman yang bermain di dunia online ya seperti di Facebook itu betul-betul harus bagaimana citra diri kita atau personal branding kita itu betul udah kebentuk gitu. Jangan kalau kita main di sosmed, di Facebook misalkan, itu semua kita jual pete, jual terong, jual macam-macam lah gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya personal branding kita nggak dapet ya. Nah, oleh sebab itu cara-caranya itu dibenerin ya, dikuatin gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kalau orang yang butuh dengan kita, ya, maka kita akan lebih mudah closing dan penjualannya juga lebih banyak gitu ya. Nah ini sudah saya buktikan ketika teman-teman sekalian, ketika
kita balik lagi ke kisah kelas 1 juta tadi ya, kelas Aku Agen HNI. Ketika saya bikin itu, saya terapkan di member saya, kita bikin kelas Aku Agen HNI, teman-teman melakukan ya penjualan dan lain sebagainya, ternyata kok keciuman sama teman-teman yang lain gitu. Bang Zen, mau dong belajar gitu ya. Akhirnya kita bikin kelas juga kemarin, kelas coaching ya, kelas coaching Aku Agen HNI. Artinya apa? Artinya kalau kita upgrade diri kita membuktikan bahwa kita betul-betul penjual produk HNI, kita betul profesionalitas dalam mengerjakan bisnis ini, kita paham dengan produk, orang nanya apa kita bisa, ya kan? Mau nanya testimoni kita ada, mau nanya manfaat biosir apa kita bisa, artinya kita udah upgrade nih kapasitas diri kita, sehingga apa? Sehingga orang yang butuh dengan kita gitu. Nah, kalau orang butuh dengan kita, ya mohon maaf aja gitu ya, artinya closing akan mudah terjadi. Dan saya juga nggak pernah terfikirkan gitu ya Pak Bang Rizal Hamdani, ketika saya bikin kelas hanya untuk member kita sendiri tadinya, terus tiba-tiba teman-teman tertarik pengen belajar juga, akhirnya kita bikin kelas coaching itu sampai 400-an ya kemarin pesertanya. Bahkan saya juga nggak kepikiran untuk ke situ gitu ya. Artinya kalau kita kuatkan diri kita, kapasitas kita, sebab-sebab diri kita ini untuk bisa expert di penjualan ini, di bisnis ini, maka penjualan itu juga akan lebih mudah terjadi. Ya gitu deh, Bang Rizal. Baik, terima kasih atas jawaban dari coach kita. Terus ada pertanyaan dari Bu Sri Mulyani. Bila ada mitra yang mengatakan sudah menawarkan, tapi mengatakan mahal, bagaimana Bang Jin menjawabnya? Padahal di kampung Bang Jin saja, di kampung Bang Jin saja, di kampung mereka mau beli walaupun mahal. Mungkin dibandingkan dengan kampung beliau kali ya. Oh iya. Jadi mana begini, cara menawarkannya? Satu, saya bersyukur ya lahir besar dan menjalankan bisnis ini di kampung saya ya, di Sambas pesisir utara ya. Di Sambas ini rata-rata petani ya, ada juga kantoran gitu ya, tapi banyak petani lah. Nah, di kami pada umumnya itu orang-orang yang suka nggak enakan, Bang Rizal. Ya, orangnya nggak enakan gitu. Kita Melayu ya. Orang Melayu itu kalau boleh saya ini kan, dia tuh sama lah kita Melayu juga ini. Iya, Melayu. Punya sifat yang nggak enakan gitu. Yeah. Nggak enakan itu gini, kalau misalkan saya tawarin MHS, minyak herbal sinergi gitu ya, entah itu 45.000 atau 30.000 dengan bikin kartu diskon, dia nggak enak tuh, mau nolak. Nah, orang kita itu begitu gitu. Sehingga mohon maaf ya, itu bisnis apapun kalau dimasuk ke Sambas ya, kalau Bang Rizal jangan ke Sambas Bang, jauh, jalannya juga masih hutan jelek gitu ya, jangan masuk. Jembatan rusak ya. Ya, jembatan rusak gitu ya. Jadi apapun kalau masuk ke sini itu insya Allah itu akan dibeli. Mau yang harga 45.000, mau yang harga kemarin ada tuh orang nawarin produk 8.500.000, itu dibeli sama orang di sini. Padahal orang di ini loh. Sumatera Utara ada daerah-daerah yang seperti itu. Ada ya? Ada. Misalnya perkebunan, mereka itu punya lahan sendiri, punya ini. Akhirnya mereka bingung uangnya mau ditaruh kemana, jadi uangnya taruh bantal. Jadi, apapun masuk ke situ itu pasti dibeli. Ya pasti dibeli gitu kan. Nah, jadi itu ada. Berkahnya kita itu, saya merasa berkah lahir di Sambas itu seperti itu gitu. Tipikal orangnya itu nggak enakan gitu. Jadi apapun yang orang di Jawa Barat ada nggak kayak gitu Pak Derajat? Daerah orang-orang segenan gitu. Segenan. Nggak enakan gitu. Nggak enakan. Kalau itu pasti dibeli gitu. Kalaupun makanya tim kita kemarin bikin kelas itu namanya The Power of Icip-Icip ya kan. Kita jual ecer kopi sepel itu laku Pak. Ada mitra saya itu dia nggak pernah jualan, begitu masuk kelas itu dia beranikan diri pergi ke pasar katanya, itu nenteng 1 pouch kopi sepel dengan kondisi udah dipotong-potong seperti itu habis.
gitu. Oh, Karena orang kita itu nggak enakan, itu satu. Itu saya anggap berkah lah, ya, berkah dari orang kita lah ya. Nah, yang kedua, ini saya punya prinsip dan kita harusnya punya prinsip loh Bapak Ibu ya. Prinsip ini begini, saya dari pertama kali menjalankan bisnis ini karena saya yakin bahwa ini adalah jalan yang Allah berikan kepada saya. Artinya kalau saya udah dikasih jalan, terus saya sambut dengan sukacita, dengan gembira, dengan rasa percaya diri, saya punya prinsip. Prinsip saya adalah kalau mau ayo, enggak juga enggak apa-apa. Nah ini penting nih Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita senantiasa dalam kondisi yang menang. Senantiasa dalam posisi yang prima gitu loh. Mau ayo enggak apa-apa. Nah, selama kita masih menjalankan bisnis ini, suatu hari ya entah kalau jodohnya ya dia akan balik lagi ke kita. Dan saya banyak mengalami hal seperti itu. Saya dikatain begini, yang namanya orang jualan ya memang dia akan membagus-baguskan produknya gitu ya. Tapi apa yang terjadi akhirnya jadi mitra saya juga gitu ya. Nah, artinya kita punya prinsip kalau kita udah benar nawarinnya ya sudah berkali-kali ya kalau mau ayo ya, enggak juga nggak apa-apa, nggak dipaksa gitu ya. Kalau udah jalannya pasti akan ketemu saya gitu. Walaupun 1000 kali berkata enggak, walaupun dia berada dimanapun, kalau udah jalannya ketemu saya, walaupun nggak berada tepat di bawah saya sekalipun gitu ya, nggak closing di bawah saya, pasti closingnya nanti di bawah mitra-mitra saya gitu. Akhirnya ketemu saya juga gitu ya. Jadi penting kita untuk punya prinsip ini. Kalau mau ayo, nggak juga nggak apa-apa. Artinya apa? Artinya kita dalam posisi menjalankan misi ini sebagai sesuatu yang memang kita udah disediakan jalan gitu. Jadi tugas kita itu ya hanya menjalani gitu loh. Tugas kita itu bukan menentukan hasil loh. Loh kok dia nggak mau ikut saya ya? Kok nggak closing ya? Padahal saya udah perasaan udah berbusa-busa, berbuih-buih sampai keriting gitu kan. Chat WA dan lain sebagainya. Kok nggak closing gitu. Nah, posisinya bukan seperti itu gitu. Nah, oleh sebab itu saya pengen Bu Sri Mulyani dan teman-teman semua harus punya prinsip ya supaya kita menang kapanpun dan dimanapun kita menang. Mau orang closing, mau nggak closing, mau join, mau nggak join, mau beli atau nggak beli, kita selalu dalam posisi menang. Nah itu yang harus dijaga. Nah, itu ya Pak. Jadi di hati kita atau di dalam diri kita itu siapkan ruang untuk menerima perasaan gagal seperti itu kali. Betul sekali, menancap sekali Bang. Ya, karena orang biasanya gini kalau udah gagal, ini kayaknya bisnis nggak cocok banget gue. Kenapa? Pasti ditolak terus katanya. Dan sebenarnya nggak ada kata gagal sih Bang ya. Itu, ya. Kalau kita nganggapnya gagal ya udah selesai gitu. Nah, ini nggak ada gagalnya ya karena. Menarik tadi itu ya. Jadi ya kalau nggak gabung nggak apa-apa, kalau nggak beli ya nggak apa-apa. Jadi kita udah legowo gitu ya, atau bahasa Jawanya udah plong gitu. Semakin dicuekin orang semakin ketarik loh ke kita. Semakin kita ngejar orang, pernah nggak seperti itu? Ya kita ngejar orang, ngubur-ngubur orang sampai nyender ke tembok orangnya gitu kan. Semakin orang takut dengan kita gitu. Tapi semakin kita mungkin ya kalau mau ayo nggak apa-apa, nggak saya paksa gitu kan. Tapi besok saya tawarin lagi loh gitu kan. Nah, mental seperti itu mampu untuk bikin orang kepo kadang. Ya besok lusa dia akan datang kepada kita. Kira-kira gitu sih prosesnya. Oke, menarik ya. Sudah larut malam masih bertahan 385. Kita ke closing statement dari pemateri berdua. Mungkin ada kata kunci atau closing statement yang disampaikan. Mulai dari Bang Zin, baru nanti berikutnya adalah Pak Derajat. Silakan. Apa tadi Bang Rizal? Apa closing statement? Closing statement, ya Allah. Closing statement ya. Karena Kalimantan udah larut malam ini ya kan. Ya sekarang udah jam 9.30 masih. Iya. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah selamat di HNI kita kita menjalani satu rutinitas yang mudah-mudahan ini bukan rutinitas yang membosankan, sehingga pada akhir ini saya pengen memberikan kata
closingan terakhir lah ya, statement. Sebetulnya tadi yang disampaikan udah kunci-kunci semua itu Bang. Ini berarti kuncinya dikunci mati gitu. Iya. Bingung juga nih mau closing statementnya gimana, karena ini udah kunci-kuncinya ini. Udah kunci. Bapak Ibu yang berbahagia, kepada siapapun kita belajar, dengan siapapun kita berguru gitu ya, belajar tentang bisnis ini menurut saya penting banget ya, bahwa kita harus, yang pertama tadi ya, kita harus betul-betul menemukan loh, Allah udah ngasih jalan ya, macam-macam nih, banyak A, B, C, D, E ya, ada banyak jalan. Sudahkah kita menemukan HNI ini sebagai jalan kita? Nah, itu yang kata kunci utama itu. Sebab kenapa? Karena kalau nggak ketemu, nggak klik, itu nanti susah jalannya ya, akan susah jalannya, ditolak, akan baperan ya, bertahun-tahun nggak jadi LED, udah beratus kali ikut kelas atau ikut seminar atau ikut SBP atau ikut apalah gitu ya kan, dari kelas yang paling tinggi terus masuk lagi kelas yang welcome manager gitu ya, padahal pangkatnya udah ED gitu ya, nggak jadi LED juga gitu ya. So harus temukan jalannya ya. Jadi itu yang paling penting. Kalau sudah ketemu jalannya, maka fokus kepada bagaimana kita menjalani hari-hari ya di bisnis ini dengan cara masing-masing ya. Saya sangat anjurkan sekali untuk melakukan dengan cara masing-masing, karena tiap orang itu kan jalannya beda-beda ya, ada yang mungkin lewat orang kantoran, ada mungkin ya macam-macam lah ya. Jadi harus temukan yang betul-betul nyaman di kita itu apa, nah, itu diasah gitu ya. Kalau saya nyamannya di online gitu, jadi saya akan terus kuatkan online. Dari zaman HP saya itu HP Oppo ya, yang kameranya juga ini sampai sekarang ada yang boban ya. Jadi harus kita tingkatkan gitu ya, di mana kita passion kita, di mana kita ahlinya apa, itu yang harus dikuatkan gitu ya. Begitu aja deh ya Pak. Oke. Terima kasih waktunya Bang Zain ya. Salut juga buat teman-teman yang Ambon masih hadir ya. Kalau di sana udah pukul 23.30. Luar biasa. Ya, 22.30 WITA, WIB masih 21.30. Silakan Pak Derajat, closing statement-nya. Buat sahabat-sahabat semuanya, apa yang tadi sudah ditulis dari pertama, besok langsung action. Jadi closing-nya hari ini tulis, besok action. Mas, terima kasih. Masya Allah ya, singkat padat tepat, keren ya. Jadi yang penting habis ditulis laksanakan. Nah, ya, kerjakan, takut lupa. Nanti banyak-banyak pelatihan, banyak ilmu ya. Yang ada penuh teori semua. Maka dapat sedikit, kerjakan sedikit ya. Terima kasih kepada dua pembicara yang luar biasa. Waktunya, ilmunya, mudah-mudahan kami tidak bisa ngasih apa-apa. Mungkin ini adalah amal jariah buat kawan-kawan semua. Semakin bersinergi, kolaborasi untuk sukses. Karena sukses kita adalah sukses untuk menjayakan produk halal melalui wadah halal network internasional. Ini sebuah dakwah kebaikan, yaitu adalah hijrah produk halal, menyadarkan orang betapa pentingnya halal, halalan toiban ya. Dan kita ada di wadah ini, dan mari kita banyak-banyak bawa orang-orang untuk ketemu dengan wadah kita ya, bergabung dengan wadah kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih waktunya teman-teman yang di Ambon luar biasa, teman-teman di Kalimantan, Banjarmasin, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara. Ya, mudah-mudahan berkenan dengan materi hari ini. Terima kasih pada manajemen, kepada sales yang sudah memfasilitasi kita untuk terus belajar bersama HNI ya. Kita tutup waktu kita dengan kegiatan ini dengan lapas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tetap semangat ya. Kita tes dulu semangatnya sebelum kita berakhir. Siapa kita? HNI. Siapa kita? HNI.
sehat, Sehat. sejahtera, berbagi. Ya, Sejahtera, jangan lupa ya, jangan berbagi. sukses sudah lewat. Ya, gitu ya. Terima kasih. Siapa kita? HNI. HNI, HNI, sehat, sejahtera, berbagi. 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 Ya, kita tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.